Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, saya Pak Tani. Ayo sekarang kita belajar tentang tanaman. Sekarang kita akan belajar jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau kaetonogami. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Yang keempat adalah penyerbukan bastard atau hibridogami. Di situ sudah lain pohon karena di situ bukan dari satu cabang Supaya kalian lebih paham, berikut Pak Tani berikan penjelasan penyerbukan yang tadi dijelaskan beserta contoh-contoh tumbuhannya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Pada penyerbukan sendiri, asal serbuk sarinya berasal dari satu bunga dan satu pohon. Contoh dari tumbuhan yang mengalami penyerbukan sendiri itu adalah mangga, jambu, bunga
duri, bunga sepatu, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya pada penyerbukan tetangga, asal dari serbuk sarinya itu berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Contohnya adalah tumbuhan jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dalam penyerbukan silang, pada gambar terlihat ada 2 bunga, tapi masih satu jenis. Nah, tetapi di situ sudah lain pohon karena di situ bukan dalam satu cabang, berbeda dengan yang penyerbukan tetangga. Selanjutnya, contohnya adalah melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Itu adalah tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini bisa kamu lihat di situ ada 2 buah bunga, lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya adalah mawar merah dengan mawar putih, itu bisa dibastarkan. Kemudian lili kuning dengan lili merah muda nanti akan menghasilkan lili kuning dan merah muda. Selanjutnya ada jambu batu merah dan jambu batu putih dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh-contoh bunga dengan jenis penyerbukannya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, itu gambar yaitu bunga sepatu. Kemudian penyerbukan tetangga itu oleh tanaman jagung. Kemudian penyerbukan silang oleh kamboja. Penyerbukan bastar itu menghasilkan lili merah putih ya. Jadi ini asalnya mungkin dari lili merah dan lili putih. Selain dari macam-macam penyerbukan berdasarkan asal benang sarinya, berikut ini adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ya, kita lihat macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama adalah penyerbukan dengan angin atau anemogami. Biasanya itu contoh buahnya adalah kelapa sawit, kelapa, rumput, jagung, dan padi. Selanjutnya nomor 2 yaitu penyerbukan dengan hewan. Itu disebut dengan zoidiogami. Contohnya adalah mawar, melati, kenanga, sepatu, dan lain-lain. Hewan-hewan yang biasanya membantu penyerbukan ini contohnya adalah burung, kemudian
serangga ya, seperti misalkan kupu-kupu, lebah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Contoh tumbuhannya adalah ganggang dan hidrilia. Selanjutnya nomor 4 itu penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Misalnya adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan lain-lain. Kenapa disebut dengan antropogami itu? Karena tanaman-tanaman ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan manusia. Setelah kalian mengetahui tentang macam-macam penyerbukan dari penyerbukan berdasarkan asal sarinya dan penyerbukan berdasarkan perantaranya, kita akan belajar selanjutnya contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini yang pertama adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi merupakan perkembangbiakan vegetatif alami melalui potongan atau bagian dari tubuh individu tersebut. Nah, biasanya ini dialami oleh hewan. Hewan bisa dikatakan hewan, bisa dikatakan tumbuhan, karena ini masih bersatu satu, jadi belum lengkap, bisa masuk ke dalam dua-duanya tumbuhan ataupun hewan. Nah, di sini yang melakukan fragmentasi itu adalah hidra. Nah, bisa dilihat di situ yang nomor pertama ya, ada hidra seperti tanaman ya, tapi juga seperti hewan karena ini berkembang biak dengan cara fragmentasi. Tuh, satu itu ada tunas ya, ini hidra ini berkembang biak dengan tunas ya. Selanjutnya ada cacing pipih atau planaria. Bisa dilihat dari potongan tubuhnya. Nah, kalau yang terpotong adalah bagian kepala, maka yang akan tumbuh menjadi individu baru adalah bagian perut dan ekornya. Kemudian kalau yang potong ekornya, maka yang akan menjadi individu baru yang tumbuh adalah bagian perut dan bagian kepalanya. Selanjutnya yang ketiga adalah amuba. Amuba ini contoh perkembangbiakan vegetatif alaminya itu dengan fragmentasi, yaitu dengan cara membelah diri ya. Ini urutan-urutannya sudah ada, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sampai nomor 6. Di situ ada syaratnya kalau fragmentasi dalam hal ini dilakukan dengan cara membelah diri itu harus
terpotong bagian inti selnya, itu yang berwarna hitam itu ya. Nah, kalau itu terpotong menjadi dua maka akan menjadi dua individu. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya adalah vegetatif alami. Ya. Yang pertama ada umbilatis. Umbilatis ini dialami oleh bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Lanjutnya umbi batang. Umbi batang ini dialami oleh kentang. Ya, di sini contohnya adalah kentang. Kemudian ada yang lain adalah ubi jalar atau apa ya, bolet ya, bolet. Selanjutnya ada tunas. Tunas ini dialami oleh pohon pisang, kemudian pohon bambu. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang keluar dari ketiak daun. Nah, ini dialami oleh cocol bebek. Selanjutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma itu biasanya dialami oleh sebagian bumbu dapur ya, seperti jahe, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada stolon atau geragi. Geragi atau stolon itu adalah batang yang menjulur di atas permukaan tanah dan tumbuh akar. Nah, ini biasanya dialami oleh arbei. Selanjutnya ada spora. Spora itu biasanya terdapat pada bagian belakang daunnya yang bintik-bintik kecil. Pada spora biasanya dialami oleh tanaman pakis. Berikut ini adalah macam-macam perkembangbiakan pada bibit buatan pada tumbuhan. Simak baik-baik ya. Vegetatif buatan pada tumbuhan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mencangkok. Contohnya yang bisa dicangkok adalah mangga. Yang kedua adalah mengonten atau menyambung. Tumbuhan yang bisa dilakukan cara sambung itu adalah kopi, mangga, dan durian. Yang ketiga stek. Stek ada dua, yaitu stek batang, contohnya singkong, dan stek daun, contohnya cocor bebek. Yang keempat merunduk. Merunduk atau layering, contohnya adalah arbei, stroberi, dan anggur. Yang kelima menempel. Menempel nama lainnya adalah ovulasi, contohnya jeruk. Sekarang kita belajar cara-cara perkembangbiakan vegetatif. Nah, yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok bisa dilihat di situ ada gambar cara-cara mencangkok dari A sampai dengan D, bisa dibaca sendiri dan dipahami. Cara yang kedua yaitu mengenten atau menyambung. Bisa dilihat dan dipahami di gambar.
Cara yang ketiga yaitu stack. Cara menyetek bisa dilihat di gambar. Selanjutnya adalah merunduk atau layering. Caranya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada menempel atau populasi. Caranya demikianlah penjelasan dari Pak Mani. Semoga kalian paham dan rajin menanam. Ayo hijaukan bumi kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.